وعنايته وتوفيقه. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا. ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya Rabbal Alamin. Dan aku namakan terjemahku ini. Itu ya, iya cocok iya Nur. Jangan tandanya itu nggak ada khilafiyah. Dan aku namakan terjemahku ini dengan aqidatun naji fi ilmi usuluddin. Artinya akidah di sini i'tiqad, keyakinan. Najin, segala orang-orang yang selamat, yang lepas daripada sesat dan bid'ah. Najin artinya yang selamat, yang terlepas daripada kesesatan, terlepas dari bid'ah. Fi ilmi usuluddin, pada menyatakan ilmu usul. Usul itu dasar, ad-din agama. Apa dasar agama itu? Keyakinan. Dasar agama itu ya akidah, iman. Nah, dasar agama itu iman. Makanya kalau kita melakukan sesuatu tidak didasari iman, kayak layang-layang lambai lah. Gimana buat layang lambai? Nggak ada kendali. Makanya sesuatu yang kita lakukan itu berat, tapi karena dasarnya iman, ada harapan di sini. Harapan apa? Keyakinan bahwa Allah menjanjikan kalau kulakukan ini dengan balasan surga. Nah, keyakinan kita atas janji Allah itu bikin kita semangat melakukannya. Kayak orang yang nggak punya keyakinan itu dengan janji Allah, ya cuek, dia nggak semangat melakukannya. Maka apa yang kita lakukan itu kalau memang didasari karena keyakinan, semangat ngerjakan. Maka kalau ada orang tidak semangat melakukan sesuatu, tanya, kau percaya enggak yang dinyatakan Allah? Percaya enggak? Percaya. Ah, bohonglah kau, percaya tapi enggak semangat. Ya, Pak. Jadi karena lemahnya keyakinan, lemahnya kepercayaan, bikin kita melakukan sesuatu jadi enggak semangat. Ada orang kaya, pemurah,
Umpama dia bilang sama Najir, itu nanti yang ngaji malam Jumat jangan dikasih pulang dulu, saya mau bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako, beras 1 goni, ya makan. Rupanya dapat bocoran. Nanti malam Bapak itu mau sedekah. Karena yang mau sedekah itu, yang mau ngasih itu orang kaya, pemurah, kayaknya yakin. Tapi kalau yang bilang itu orang kaya tapi pelitnya lah, uzubillah, tiba-tiba sampai bocorannya ke kita, katanya nanti malam pakai beras. Siapa yang mau ngasih? Kali itu ya, kita dengarnya bilang apa? Kok eleh? Pelit aja kok. Dia cuma ngomong doang. Ya. Jadi seukuran apa keyakinan kita sama orang itu bikin semangat. Pekerjaan pun gitu juga. Pekerjaan. Jadi kalau kita yakin terhadap pekerjaan itu berhasil, semangat ngerjainnya. Tapi kalau rasa-rasanya nggak bakal berhasil, nggak semangat tuh ngerjain. Nah, maka keyakinan itu perlu. Maka seluruh agama ini kan cuma 2. Mengerjakan perintah, meninggalkan larang. Ada perintah yang dibarengi ancaman, itu wajib. Ada perintah yang tak dibarengi ancaman, itu sunnat. Ada larangan yang dibarengi dengan ancaman, apa namanya? Haram. Ada larangan tapi nggak dibarengi dengan ancaman, namanya makruh. Nah, mengerjakan semua, baik perintah maupun larangan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu akan membuat kita semangat. Kalau memang ada keyakinan yang kuat. Seukuran apa kuatnya keyakinan, seukuran itulah kita mengerjakan yang diperintahkan. Seukuran apa kuatnya kita keyakinan, seukuran itulah kita takut melanggar larangan. Nah, jadi kalau ada orang berani meninggalkan larangan, berani menabrak larangan, berarti keyakinan dia terhadap larangan itu melemah. Melemah. Saya nggak bilang hilang, kalau hilang berarti kafir ya. Melemah, keyakinannya melemah. Wah, itu perlu agak di jos supaya ibarat baterai perlu dicas itu keyakinannya. Nah, kemana ngecasnya bu? Ngecas keyakinan ini gimana? Ya inilah ngaji-ngaji gini. Makanya ngaji ini perlu untuk memberikan semangat dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sering dengar begini, termotivasi kita untuk mengerjakan yang diperintahkan, termotivasi kita untuk meninggalkan apa yang dilarang. Baik. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Kata pengarang, ya udah, ya, awal-awal kan ujian, selawat dan seterusnya. Ini sekarang aku masuk kepada yang dimaksud dari isi kitab ini. Bi'aunil malakil ma'bud, dengan pertolongan Allah Malik. Malik itu yang menjadi raja, yang menjadi penguasa. Al-ma'bud lagi yang disembah. Maka aku kata, dan dengan Allah juga beroleh taufik. Kata Syekh Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengarang mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Sanusi, karena dasar kitab Aqidatun Najin ini pokoknya adalah apa yang dikarang oleh Imam Sanusi. Ini pengembangan dari
pengarang. Memulai ia akan muqaddimahnya dengan bismillah. Kenapa? Karena mengikut ia dengan Quran yang amat mulia. Di Quran mengawalinya pun dengan bismillah. Dan karena mengamalkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan quru amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqqa, wa fi riwayatin fahuwa adzam. Ujungnya beda riwayat. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tiada dimulai di dalamnya itu dengan bismillah, maka yaitu abtar. Pekerjaan itu menjadi abtar. Apa itu abtar? Artinya terpotong pihak ekor, terpotong ujungnya. Berarti nggak sempurna. Kita Bu, kalau mengerjakan sesuatu tiba-tiba hasilnya kita lihat nggak sempurna, lemes nggak Bu? Allah, nah gitu ya. Allah, bikin kue gosong, ya bisa masih bisa dimakan sih walaupun gosong. Nggak gosong pakai hitam, enggak. Cuman kan nggak cantik. Kalau kuning itu kan cantik ya Bu, masaknya cantik. Ini kuning-kuningnya agak ya ketuaan lah gitu, nampak gosongnya dikit. Alah, gosong. Ada di sini kurang puas ya? Gitulah kira-kira nanti ketika kita melakukan satu pekerjaan yang dicita-cita, tiba-tiba karena kita nggak baca bismillah, hasilnya ditunjukkan oleh akhirat. Ekornya terputus, maksudnya nggak sempurna pekerjaan itu hasilnya. Aduh, sayang kali. Kenapa kok kayak gini ya? Orang nggak baca bismillah, Allah, lupa baca bismillah. Makanya supaya jangan sampai seperti itu, jangan lupa bismillah. Termasuk doa perbuatan yang dicita-citakan, apakah nggak perlu baca bismillah? Itu yang lalu udah ditanya. Ya kita bilang ada pengecualian memang. Ada yang kalau ibadah mahdoh seperti sholat itu nggak perlu bismillah. Walaupun sholat itu sesuatu yang dicita-citakan nggak? Dicita-citakan kan? Cuman karena dia ibadah mahdoh sehingga nggak ada tuntutan untuk membaca bismillah. Ada nanti pembahasan khusus terkait dengan bismillah. Di sini kayaknya nggak begitu kali dibahas ya. Soalnya nanti di kitab yang lain nanti kita cari. Ya kalau doa itu maksudnya sama dengan sholat, di mana makna sholat pada lughat itu bermakna doa. Nah doa ini juga ibadah yang mahdoh, maka nggak ada tuntutan untuk membaca bismillah. Tapi kalaupun dibaca jangan disalahkan. Dalam mana-mana aja, yang baca silahkan, yang nggak baca silahkan, yang nggak baca nggak usah nyalahi yang baca. Yang baca jangan nyalahi yang nggak baca, gitu aja lah, udah aman-aman aja. Nanti masjidnya pecah belah pula, tarik-tarian. Jadi kalau yang nggak baca kita salahkan, nanti dia cari baca kita. Oh nih kita yang baca nih, nah, kan nggak enak kayak gitu. Udahlah. Satu riwayat mengatakan bahwa akto. Apa itu akto? Akto itu artinya terpotong. Pada sesuatu riwayat akto ya sama terpotong. Terpotong di sini siapa? Qalilul barokah. Sikit berkahnya atau kurang berkahnya.
Pada satu riwayat ajzam. Ajzam itu penyakit kusta. Jazam itu kusta. Orang yang pakai kusta putus-putus kan? Nah, ini terputus-putus. Baik. Kalau ambil di balik ini kan tiap-tiap pekerjaan kita sebatas sejauh sepanjang lamanya sampai di mana nih? Atau kalau pertengahan jalan biar lupa kan bisa. Oh. Kalau nggak lewat, siap semuanya kerjaan. Iya. Kira-kira perlu lagi yang mengucapkan lagi kira-kira. Bismillah. Ya, ya. Kalau umpama wudhu lupa di awal baca bismillah, kalau udah siap basuh kaki udah doa, ingat Allah lupa pula, ya udah habis, nggak ada tuntutan kita untuk membaca bismillah. Tapi kalau makan walaupun udah siap udah minum udah gitu, alhamdulillah. Kok alhamdulillah aja, bismillahnya lupa. Ya Allah, masih sunat baca bismillah. Kok masih sunat, udah siap? Ya. Karena apabila kita nggak baca bismillah di awal, setan ikut nyampuri makan. Tapi kalau udah siap kita baca bismillah, apa yang ditelan sama setan dimuntahkan setan balik. Setan nggak nyaman dengan makanan yang kita bacakan bismillah. Andai makanan itu sudah terlanjur masuk ke perut setan itu sekali. Jadi ibarat kita mulus mual terus nek gitu, terus wah gitu. Ya minimal ngangek-ngangek setan penjadi. Kan ngangi setan itu, tadinya udah seneng-seneng nih kok makan, oh enak, tiba-tiba wow muntah, gara-gara kita baca bismillah. Jadi tujuannya bukan lagi berkah situ. Kalau mau tujuannya berkah, bismillahnya dari awal. Ini nggak berkah lagi tujuannya. Apa tujuannya? Ngeida li syaitan. Apa namanya? Mengangein setan supaya yang sudah dimakan dia ikut muntah. Jadilah tujuannya. Tapi kalau bukan makan seperti mandi wajib, seperti wudhu, itu nggak perlu baca bismillah kalau udah siap. Tapi kalau belum siap, walaupun tinggal basuh kaki, bismillah, tetap sunat bismillah. Cuman ditambahlah bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Okay. Dan makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu, apakah abtar, akto, atau ajzam, makna yang tiga itu sama, yaitu kurang berkah. Bukan nggak ada berkah ya, kurang berkahnya. Maka ya itu, itulah dia maknanya kurang berkah. Dan jika tamam ia pada hissi sekalipun, walaupun hissinya pekerjaannya itu sempurna, ibarat wudhu, ya sempurna wudhunya dari mulai basuh tangan sampai bergerak sampai usuk, sempurna perbuatannya. Ibarat makan pun ya habis makanan itu dimakan, sempurna makannya, hissinya itu. Tapi tetap dari sisi maknanya berkahnya itu kurang. Kita maunya yang kita makan, ada orang makan kenyang tapi nggak berkah. Ada orang makan kenyang tapi berkah. Yang mau ibu ya kenyang berkah. Ciri-ciri makanan yang kita makan berkah, dibikin ibadah makan itu enak ya. Udah makan ibadahnya sedep gitu, nggak berat gitu.
Ciri-ciri makanan yang kita makan nggak berat. Begitu kita makan, bawaannya kok malas, mau ibadah kok malas. Ini berarti yang dimakan nggak berkah. Betul ya, Bu? Pak Ustadz, kalau memang dia punya penyakit bawaannya mau tidur, itu lain. Memang bawaan badan, pantang terduduk. Wong baru ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah Malaylah. Sampai doa pun gini aja, disenggol-senggol apa nggak peduli. Begitu siap jedahnya keluar, baru terbuka mata. Ya memang gitu aja dia bawaan badan. Jadi kira-kira ini kurang berkah bawaan. Yakni pada zohirnya tiada tamam iya pada makna. Jadi pada hisi dia sempurna. Hisi di sini maksudnya apa? Pada zohirnya dia sempurna, tapi tidak sempurna pada makna. Menunjukkan nggak sempurna pada makna, berkahnya kurang. Ketahuilah olehmu bahwasanya makna Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Itu makna Allah itu apa? Allah itu apa itu? Allah itu nama. Namanya siapa? Nama bagi zat Tuhan kita. Nama zat Tuhan kita. Tuhan kita punya nama, namanya Allah. Yang namakan Allah itu Allah siapa, Bu? Kita yang ngasih nama. Yang ngasih nama Allah itu dirinya Allah itu siapa? Yang nabelin siapa? Ya Allah sendiri bilang namanya Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, namaku itu Allah, nggak ada Tuhan lain. Tuhan aku itu cuman aku sendiri. Fa'budni, oleh karena itu sembah kamulah aku. Jadi kita bikin nama Allah tuh ya jangan suka-suka hati kita. Makanya nama-nama Allah itu tauqifiyah namanya. Makna tauqifiyah itu ya hanya berdasarkan yang Allah sebut namanya, dengan nama yang Allah sebutkan itu namanya, dengan itulah kita panggil dia. Jangan kita yang ngasih nama Allah. Misalnya aku mau nabelin nama Allah yang lain dari Allah. Apa, Bu? Sang Hyang. Gitu. Sang Hyang. Nggak boleh. Allah tidak menamakan dirinya itu. Jadi jangan kita pinter-pinteran. Wahai Sang Batara Yuda, berdoa. Boleh. Walaupun yang kita maksud dalam keyakinan kita, Sang Batara Yuda itu bukan dewa, Allah gitu. Boleh. Nggak boleh. Karena Allah tidak menyebut nama dirinya itu. Kita yang ditabelin nama sama orang tua kita aja, ketika dipanggil orang nama yang berbeda, kira-kira ibu ngerasa dipanggil nggak? Nama ibu misalnya Ana, ibu lewat kan, Ani, sopan. Ibu manggil siapa? Ya sampean. Oh namaku nggak Ana loh, Bu. Namaku nggak Ani, aku Ana. Ani itu adikku. Oh, agak mirip kalian sih. Kita nggak merasa dipanggil, wong nama kita bukan itu. Nah, makanya kita jangan bikin nama orang pun nyebutnya yang salah. Itu orang, apalagi Allah. Jadi tauqifiyah. Jadi Allah itu ismud zat, nama bagi zat Tuhan kita.
yang wajibul wujud, yang wajib wujudnya. Wujud itu ada dua loh Bu, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Allah wajib wujudnya, wajib pada akal loh, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i ya berpahala berdosa gitu kan. Ini enggak, wajib akli, wajib wujud. Maknanya apa? Pasti Allah itu wujud. Wajibul wujud berarti hidam lagi bako. Wajibul wujud tak berawal, tak berakhir. Karena kalau dia berawal berarti wujudnya nggak wajib, diawali oleh tiada. Gitu. Kalau dia bakal menjadi binasa, berakhir, itu nggak wajib. Kenapa? Karena nanti suatu ketika bisa menjadi tiada. Itu tidak dikatakan wajib. Yang wajib tak berawal, wujudnya juga tidak berakhir. Nah kita ada awalnya, ada akhirnya, ada. Berarti kita namanya baru lagi fana, binasa. Yang macam begini disebut mumkinul wujud, mungkin wujud. Nah, Allah nama bagi zat Tuhan kita yang wajibul wujud. Khas itu tertentu saja, khusus. Ia Allah itu pada lafaznya. Lafaz Allah itu khusus. Dan khas pula pada maknanya. Lafaznya ya khusus, maknanya pun ya khusus. Maka arti khas pada lafaz itu tertentu. Lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita, dan tiada harus dinamakan dengan dia, dengan nama Allah itu akan yang lain daripada zat Allah. Jadi Ibu, nanti kalau punya cucu atau punya anak lahir, jangan nanti gini, siapa namanya Bu? Allah. Kok Allah? Iya, biar dia mulia, namakan Allah. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena lafaz Allah itu khas pada lafaznya. Maksud khas tertentu, lafaznya itu hanya boleh lafaz Allah untuk nama Allah, nama zat kita, nama zat Tuhan kita. Nggak boleh selain Allah disebut namanya Allah. Selain zat Tuhan kita yang wajibul wujud itu nggak boleh dikasih nama Allah. Siapapun nggak boleh. Nama Allah itu hanya khusus untuk zatnya Allah. Nah, itu maksud khas pada lafaz. Melainkan atas jalan sandaran. Tapi kalau sandaran saja, idopah namanya. Yang lain disandarkan ke lafaz Allah, boleh. Seperti misalnya apa? Siapa namanya Bu? Abdullah. Jadi Allah itu jadi sandaran aja, ada pangkalnya, Abdullah. Boleh. Arti Abdullah apa Bu? Hamba Allah. Boleh, nggak apa-apa. Jangan Allah aja. Kalau Allah aja nggak boleh, haram. Tapi kalau dia jadi sandaran, sebelum kalimat Allah ada kalimat yang lain, seperti Abdullah, boleh, nggak apa-apa. Nggak haram kalau itu. Wah, inilah nama yang terbaik, Abdullah. Nama yang terbaik Abdullah. Dan nanti kalau punya cucu, namakan siapa Bu? Abdullah. Mantune ora trimo. Nggak keren lah Abdullah. Jadi siapa namanya? Syahrul Khan. Alah, nama bintang film India. Dah, apa-apa lah Bu ya. Nama-nama kuno-kuno nggak apa-apa lah ya. Ini Abdullah kan nama kuno ini.
nama orang tempuin welwe, nggak apa-apa. Tapi banyak ulama-ulama yang namanya Abdullah. Dan arti khos pada makna Allah itu khos pada makna. Maksudnya apa? Yaitu maknanya, makna daripada lafaz Allah itu ma'budun bihaqqin. Artinya apa? Yang disembah dengan sebenarnya. Jadi lafaz Allah dari sisi maknanya itu khusus untuk menyatakan dia ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya. Maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah saja, tiada dapat bagi yang lainnya. Dari sisi makna ini pun, maka makna lafaz Allah yaitu khusus hanya untuk Allah. Adakah yang disembah dengan sebenarnya selain Allah? Enggak ada kan? Yang ma'bud bihaqqin itu ya cuman Allah. Makanya makna Allah itu khas hanya untuk Allah. Karena makna daripada Allah itu ma'bud bihaqqin. Yang ma'bud bihaqqin itu siapa? Ya Allah. Ada yang lain yang disembah dengan sebenarnya? Enggak ada. Berarti dari sisi makna Allah itu pun khas. Hanya makna Allah itu boleh diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Bisa paham ya, Bu? Payah, Bu? Enggak kan? Enggak lah. Dan lafaz Allah itu ismul a'zam, nama yang a'zam, lafaz Allah di sisi jumhur ulama. Maksudnya menurut sebagian besar atau mayoritas ulama bahwa lafaz Allah itu namanya ismul a'zam. Telah memilih oleh Imam Nawawi akan bahwasanya ismul a'zam itu bukan lafaz Allah, tapi lafaz al-hayyul qayyum. Nah, ini beda pendapat ya. Beda pendapat. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang ismul a'zam, nama yang paling agung itu adalah lafaz Allah. Tapi Imam Nawawi mengatakan bukan. Nama yang paling agung buat Allah itu adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi qayyum, yang menegakkan segala hajat hamba. Hayyul Qayyum, itu yang ismul a'zam. Karena begini, siapa yang berdoa dengan menyebut ismul a'zam, maka doanya diijabah oleh Allah. Yang mana ismul a'zam? Jumhur mengatakan lafaz Allah, tapi Imam Nawawi mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Bermula Rahman itu nama bagi sifat yang khas. Rahman itu nama bagi sifat yang khusus pada lafaznya. Tapi umum pada maknanya. Dari sisi makna Rahman itu umum, tapi dari sisi lafaz Rahman itu khusus. Kenapa begitu? Sebab dikatakan khos pada lafaznya. Kenapa kok dia dikatakan kalimat Rahman itu khas pada maknanya, khusus pada makna, khusus pada lafaz? Karena lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah jua. Maka dan tiada harus dikatakan bagi selain Allah dengan Rahman. Nggak boleh. Ibu jangan kasih nama anak si Rahman, nggak boleh. Karena lafaz Rahman itu khusus hanya boleh untuk Allah. Selain Allah tidak boleh kita sebut dia dengan lafaz Rahman. Kalau ibu mau bikin nama anak ada Rahmannya, tambahkan Abdur Rahman. Gitu. Nggak boleh Rahman aja. Nah lafaznya khusus.
Kalau Allah lafaznya khusus, maknanya pun khusus. Maka nggak boleh kita beri nama anak atau siapapun dengan lafaz Allah. Begitupun makna lafaz Allah itu khusus. Apa tadi? Al-ma'bud bi haqqin. Itu juga hanya dari sisi makna, hanya boleh untuk Allah, tak boleh selain Allah. Tapi kalau Rahman, lafaznya yang khusus, hanya untuk Allah. Nggak boleh selain Allah diberi nama dengan Rahman. Nah, berdosa, haram itu. Baik. Tapi pada makna, dan sebab dikatakan am pada maknanya. Kalau pada makna Rahman itu umum. Pada lafaz, pada makna Rahman itu umum. Karena makna Rahman itu artinya murah, pemurah. Maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk yang berakal, atau tiada Islam, atau bahkan kafir. Bisa melengkapi. Makhluk ada nggak yang pemurah? Ada. Yang tiada Islam atau yang kafir, melengkapi makna Rahman. Maknanya ya, kalau lafaznya nggak boleh kita sebut ya Rahman. Dan Rahim itu nama bagi sifat pula, am pada lafaznya, artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada Allah. Jadi orang dikasih nama Rahim boleh nggak? Boleh. Itu si Rahim. Boleh. Kenapa? Karena Rahim lafaznya umum. Bisa untuk lafaz Allah. Allah sifatnya kan Rahim. Boleh untuk Allah. Boleh juga Rahim itu untuk makhluk. Karena lafaz Rahim umum. Tapi khos pada maknanya. Dan khos pada makna Rahim, sisi makna dia khusus. Kenapa? Karena tertentu yang mengasihani itu bagi kaum yang mukmin juga pada hari kiamat. Kalau Rahim dari sisi lafaz, dia umum. Bisa lafaz Rahim itu diberikan kepada Allah untuk orang yang beriman, bisa untuk orang kafir juga bisa, karena lafaznya dia umum. Tapi makna Rahim itu khusus. Makna Rahim itu pengasihan Allah khusus untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Maka orang yang tak beriman tidak akan pernah mendapatkan rahimnya Allah nanti pada hari kiamat. Berarti dia khusus dari sisi maknanya, walaupun lafaznya umum. Kemudian memulai pula oleh musannif dengan mula yang kedua. Tadi mula yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan juga. Permulaan yang kedua, Alhamdulillah. Jadi dimulai oleh musannif dengan mula yang kedua karena memberitahu ia akan bahwasanya permulaan itu ada dua bahagian. Ada yang pertama dinamakan dia permulaan hakiki, yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, permulaan yang tak ada sebelumnya apapun. Itu namanya permulaan hakiki. Dan tiada mendahului akan dia oleh sesuatu. Sebelum dia nggak ada sesuatu. Berarti ini permulaan yang hakiki. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillah nggak ada, maka Bismillah itu disebut permulaan hakiki. Yang kedua dinamakan dia permulaan idofi.
Kenapa dibilang idofi? Yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, permulaan yang didahului di hadapan maksud, sama kayak bismillah juga, cuman sebelum dia ada kalimat yang mendahuluinya. Nah, dan jikalau mendahului akan dia oleh sesuatu sekalipun, walaupun sebelum dia ada yang mendahuluinya. Seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu didahului oleh apa? Bismillah. Kalaupun dia didahului bismillah, bukan berarti alhamdulillah tidak permulaan, tetap dikatakan permulaan karena dia adalah yang di hadapan maksud. Tinggal lagi karena dia didahului oleh bismillah, maka alhamdulillah itu disebut permulaan yang idofi. Nah, jadi maka itu sudah didahulukan dengan kata bismillah. Alhamdulillah didahului dengan bismillah, maka berkata ia alhamdulillah artinya bermula segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula puji itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama, puji qadim bagi qadim, yaitu puji Allah akan dirinya sendiri pada azali, sebelum ada apa-apa, itu namanya azali. Allah pada azali memuji dirinya sendiri, itu puji qadim bagi qadim. Dan kedua, puji qadim bagi hadis. Qadim itu Allah, hadis itu makhluk. Berarti puji Allah terhadap makhluknya. Siapa makhluk yang dipuji Allah? Misalnya anbiya-nya, para nabi-nabinya, itu dipuji-puji Allah. Kemudian auliya-nya, para wali-wali kekasihnya, itu pun dipuji-puji Allah. Sebagaimana firman-Nya, ni'mal abd innahu awwab. Artinya sebaik-baik hamba, sebaik hamba-hambaku itu yang banyak taubatnya. Jadi siapa yang banyak taubat itu dipuji Allah, dengan Allah mengatakan sebaik-baik hambaku, ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Jadi kalau kita banyak taubat, kita masuk dalam pujian Allah itu. Dan ketika ketiga, puji hadis bagi hadis. Hadis itu makhluk, berarti puji makhluk kepada makhluk, itu memuji hamba setengah akan setengah mereka itu, sesama kita saling memuji. Nah, seperti dikatanya sebaik-baik manusia itu si anu. Oh, kalau ibu itu baik kali tuh, orangnya rendah hati, bukan rendah diri ya Bu, lain rendah hati lain ya. Lain. Orangnya rendah hati, walaupun dia kaya, nggak sombong, pemurah, ramah lagi orangnya. Oh, di sini kayaknya nggak payah dapatkan kayak ibu itu orang. Dipuji-puji nggak nih? Yang muji siapa? Makhluk. Yang dipuji siapa? Makhluk. Berarti puji makhluk kepada makhluk. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Hadis itu makhluk, qadim itu Allah, yaitu memuji hamba akan Tuhannya. Seperti dikatanya alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji miliknya Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka keempat-empatnya itu semuanya kembali kepada Allah. Nah, inilah ilmunya udah sampai, tinggal prakteknya. Kadang-kadang ilmunya sampai, prakteknya masih salah. Yang kena nih takutnya puji sesama kita. Kalau Allah muji Allah, ya udahlah, genah Allah yang muji. Nah, kita muji Allah ya memang untuk Allah, ya udah. Yang berbahaya Bu, hadis, puji hadis kepada hadis. Kita baru makhluk, hamba Allah, dipuji oleh hamba Allah. Ayo, alhamdulillahnya itu kembali kepada Allah. Menyatakan dia kembali kepada Allah, kita nggak merasa apa-apa atas pujian itu, nggak kegeeran, nggak berbunga-bunga, nggak ceria-ceria amat juga, biasa aja. Dipuji ya biasa-biasa aja, nggak dipuji ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita sadar pujian ini sebenarnya bukan untuk aku, tapi untuk Allah. Bu,
kita ini. Kalau Nabi Muhammad itu kan insanun kamil ya, manusia sempurna ya. Kemudian Nabi merendahkan dirinya, itu namanya tawadu. Ibarat kalau dia ponten 100, ketika ditanya berapa pontennya Pak, 100 Pak, Allah cuma 80. Itu namanya tawadu. Karena ponten 100 bilangnya 80 supaya jangan ketinggian dia ngomong. Nah, tapi kalau kita ponten 60, kalau ngakunya ponten 90 namanya apa, Bu? Sombong. Nah, kemudian kalau 60 ngakunya 60 namanya tawadu. Tahu diri. Itu namanya tahu diri. Lah, cuma 60. Nah, tahu diri. Bukan tawadu. Tawadu itu atas ke bawah. Itu tawadu. Kalau memang kita di bawah, ngaku-ngaku di bawah, itu bukan tawadu. Itu namanya tahu diri. Nah, kayak mana, Bu? Sholat tahajudnya, bisa 2 rakaat, ayo sepaten lah kayak aku. Itu tawadu namanya. Orang memang kayak gitu kok tawadu. Itu namanya tahu diri. Tahajudku masih belum paten gitu. Dan tawadu itu merendah. Tentu yang merendah itu orang yang tinggi. Merendah itu namanya tawadu. Lah memang di bawah rendah kok. Ngaku rendah itu bukan tawadu. Tahu diri. Gak apa-apalah, masih tahu diri, syukur ya. Yang parah udah rendah ngakunya tinggi. Sombong namanya. Ya Allah. Baik. Nah, ketika kita dipuji orang, berarti kan makhluk muji makhluk. Hakikat pujian itu kembali kepada Allah. Cemana batin kita memandang itu? Ini. Yang muji itu kan bibir dia ya, Bu. Kan bibir dia muji-muji kita. Ibu ini loh, kan itu ya. Kan bibir dia ya, Bu. Yang gerakkan bibir dia itu siapa? Sebetulnya yang muji itu siapa? Yang muji itu siapa? Dia apa Allah? Allah yang muji, dan dia hakikatnya. Kemudian orang itu, pujian itu diarahkan ke kita. Kenapa? Nah, dalam pandangan kita punya kelebihan. Orang yang pemurah, baik hati, gitu-gitulah kan? Baik. Yang bikin kita pemurah itu siapa? Yang bikin hati kita baik itu siapa? Allah. Berarti sebetulnya pujian itu yang layak untuk siapa? Untuk Allah. Berarti pada hakikatnya Allah muji Allah. Bikin dia muji itu Allah. Yang dipuji ya sebetulnya Allah, karena Allah membikin kita dipuji. Lah kalau Allah memuji Allah, kok kita pula yang kegeeran? Ayo. Makanya siapa yang dipuji kegeeran, berarti dia merasa punya hak dan layak untuk dipuji. Nah, ini nggak sadar diri tadi itu, nggak tahu diri. Nah, nggak balikkan pujian itu sama Allah. Jadi kalau dipuji orang, alhamdulillah. Cuman alhamdulillah itu betul. Jangan alhamdulillah. Ya memang iyo. Ibu gini-gini ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya Pak. Ya iya memang iya gitu. Sehingga layak untuk dipuji. Itu alhamdulillahnya bohong itu. Mulutnya bilang segala puji milikmu ya Allah, tapi kita merasa masih layak dipuji. Itu namanya bukan alhamdulillah yang betul. Baru mulutnya yang alhamdulillah, hatinya belum ngerasa alhamdulillah. Cemana, Bu? Berani ngelatih ini. Jadi segala macam apapun yang datang sama kita, jangan pernah kita merasa layak untuk itu. Kebaikan-kebaikan tadi. Dipuji orang, wah Ustadz Anwar Masya Allah, wis wonge ganteng, Ustadz pula pandai bocok kitab kuning, ceramah yo enak. Aduh,
Ayo kayak mana kupingnya? Ini ngelatih untuk tidak kegeeran nih berat lu Bu, berat. Cemana suasana batin? Cemana tuh ngelatih? Kalau masih kedepuk, itu berarti belum betul. Berarti dia merasa dirinya yang dipuji. Tapi kalau dia ngerasa yang dipuji bukan aku, Allah. Kenapa? Karena yang membuat aku untuk dipuji orang itu kan Allah. Maka sebenarnya Allah yang dipuji bukan aku. Makanya aku jangan kegeeran. Kalau masih merasa kita bahwa yang dipuji kita, pasti ada geternya di dalam. Pasti ada GR-nya itu. Jadi supaya jangan ada GR, jangan kita ngerasa bahwa ini pujian untuk kita. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Jadi waktu baca alhamdulillah itu memang kita pahami betul. Kemana Bu? Kalau dipuji orang masih geter, masih GR? Enggak ya? Insyaallah enggak. Usah ngaji kok. Nah, biar kita selamat. Kalau kita masih GR, enggak semangat, enggak selamat itu. Masih rentang. Nanti pas dipuji, kita beramalnya semangat. Giliran pujiannya berhenti, beramalnya pun berhenti. Berarti apa itu namanya? Ria. Oh, enak kali suara azannya. Oh, ada simpenan rupanya ya. Nah, kita ngerasa layak dipuji. Besok cepet-cepet dibully orang. Tiba-tiba sekali ada orang bilang gini, enggak paten-paten kali juga lah. Enggak, suaranya kayak kambing dipotong. Cantik opone sing cantik gitu. Mengkerem. Besok nggak mau lagi azan. Berarti dia rajin azan karena pujian, karena ngerasa layak dapat pujian. Kalau nggak merasa layak, udah peduli amat. Muji nggak muji orang ya udah, nggak ada masalah. Dipuji yang dipuji Allah, kok aku yang nggak dipuji ya udah, aku cukup biar Allah aja muji aku. Aku nggak berharap dipuji oleh makhluk, nggak apa-apa. Biar aku nggak terkenal di bumi, asal malaikat kenal sama aku semua. Ya, Bu. Aku nggak terpuji di bumi, asal aku terpuji di kalangan para malaikat yang muji-muji aku. Udah, wis cukup, kan? Sanggup gitu, Bu. Awak makanya udah setelan ya, Bu. Kok nggak ada yang nengok apa impak ini? Makanya udah kusiapkan impak terbaik. Orang 2.000, 5.000, aku cepet. Duit yang paling tinggi kan cepet. Tinggal ada komen. Mungkin nggak nengok orang. Besoknya lagi cepet. Ada yang nengok, tapi diem aja. Nggak ada komen, senyum aja nggak ada senyumnya, diam aja. Ya, yang ketiga masih mau ngasih cepet nggak? Kalau masih, berarti nggak open dia sama orang. Mau kalian tengok atau nggak kalian tengok, mau komentar atau nggak komentar, nggak masalah sama aku, karena aku nggak mengharapkan balasan kebaikan aku dari manusia, dari makhluk. Nggak mengharapkan pujian dari makhluk, nggak mengharapkan balasan dari makhluk. Orang mau terima kasih ku bantu ya nggak terima kasih ya wis nggak apa-apa. Kita ngasih bantuan sama orang, dia nggak bilang terima kasih sama kita, dan bahkan dia merasa dirinya nggak kita bantu. Kira-kira besok masih mau ngasih bantuan nggak? Harusnya ngasih ya, Bu. Tapi kira-kira di dalam hati kayak mana ngomongnya? Parah banget. Malas aku lah ngasih lagi. Nggak ngerasa dibantu. Jumpa di jalan pun, Bu, makasih ya Bu bantuannya semalam. Nggak ada, mukanya masem aja. Puan tuh nggak tadi puan. Nyesel aku lah bantu. Itu, nggak. Kalau masih kayak gitu berarti sesuatu yang kita bantu sama dia
itu arah bantuannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Makanya respon makhluk membuat hatinya berubah-ubah. Kalau respon makhluk itu sesuatu yang menyenangkan, dia gembira. Kalau respon makhluk sesuatu yang tidak menyenangkan, ya dia marah. Tapi kalau dia mengharapkan respon dari Allah Ta'ala, ya udah, makhluk mau ngerespon apa terserah. Ada orang yang bilang paling-paling ria, pamer sedekahnya, terus besok nggak sedekah. Sedekah los lah. Orang mau ngomong apa yang dia nggak tahu isi hatiku, yang tahu kan Allah Ta'ala. Aku serahkan aja sama Allah Ta'ala. Cuman aku berdoa berharap semoga Allah menilai hatiku ini ikhlas. Dah nggak peduli. Ada orang pula muji-muji ibu ini begini. Tidak karena pujian, besok nambah. Hari ini ngasih 200.000. Ibu karena dipuji, besoknya ngasih 500. Loh, kok nambah, Bu? Karena dipuji. Kalau nambah karena dipuji itu masih riya. Jadi ada riya itu dari awal. Dari awal mau sedekah itu dari riya dia. Ada nggak riyanya di tengah? Kayak semuanya juga, Bu. Mula-mula belum ada orang, ya kita ikhlas lah. Memang karena menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biasa. Atau kalau kebetulan maghrib laki-laki kan rada kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua ada tamu datang. Kok suaranya lebih enak dari rakaat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nggak gitu. Rakaat kedua kok kayak gitu. Kan? Itu riak di tengah itu. Riak di tengah. Karena ada orang. Tadi rukuknya 3 tasbih juga. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanal azim wa bihamdihi. Begitu ada orang 3 juga. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbil. Loh. Kok mantep. Itu riak di tengah itu. Maka hati-hati. Kalau kita nggak biasa kayak begitu, tiba-tiba kok jadi kayak gitu, patut dicurigai. Apa yang memotivasi hatiku kok jadi lebih baik ibadahku? Nggak ini uang biasa-biasa lah, ini uang kok jadi luar biasa begini. Patut diduga. Kan nggak apa-apa. Kita menduga terhadap diri kita sendiri, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya nggak boleh duga-duga orang lain. Baling-baling itu nggak boleh orang lain. Tapi kalau untuk diri kita boleh, nggak apa-apa. Kita curiga sama diri kita sendiri, boleh nggak? Boleh. Kok kayak gini aku, kok jadi semangat ini? Misalnya Bu tadarusan di rumah baca Quran juga nya, bacanya ya gitulah, Bu. Kadang-kadang sampai gini. Ya Allah, ambil minyak. Tapi kalau waktu di masjid nggak ada ngantuknya sedikit. Bocornya pun semangat. Kalau di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina. Beda kalau tadarus di semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kok semangat, Bu? Nggak ngantuk, Bu? Ada apa? Kita tanya sama dia. Bu, kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau namanya si Ani, kok nggak ngantuk? Nek nama kok ngantuk nih? Gitu. Apa yang bikin kok nggak ngantuk? Dituloki wong akeh. Wah, berarti karena orang. Makanya kalau udah terasa, Bu, terasa kayak gitu, berhentikan sebentar bacanya. Dalam hati istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tadi sudah berpaling hatiku dari selain Engkau ya Allah. Gitu istighfar, minta ampun, cepat diobati. Jangan dibiarkan, nanti menjalar kemana-mana nanti.
Ibarat nampak api lah, mumpung masih kecil, matiin terus, siram air terus. Enggak, nanti menjalar kemana-mana. Nah, istighfar, astagfirullah. Allah ampuni aku, ya Allah. Tadi kayaknya hatiku tidak lagi menghadap kepada Engkau, menghadap kepada makhluk. Sehingga oleh karena itu ketika ditengok makhluk, semangat aku, ya Allah. Ketika enggak ditengok makhluk, aku menjadi loyo, ya Allah. Padahal ada makhluk atau enggak ada makhluk, Engkau maha melihat aku, ya Allah. Berarti aku enggak merasa cukup hanya dilihat oleh Engkau, sehingga aku mengharapkan ada yang lain dari Engkau melihat aku. Aku merasa enggak cukup dinilai oleh Engkau, sehingga aku mengharapkan ada penilaian makhluk. Aku enggak merasa cukup mendapatkan janji dari Engkau, sehingga aku masih mengharapkan ada janji dari makhluk. Gitu-gitu. Astaghfirullahaladzim. Maka istighfar kita gitu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa min kulli ma'siyatin zahiran wa batina, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Minta ampun kepada Allah. Apa itu dosa yang zahir? Ya dosa yang dilakukan anggota zahir. Apa itu dosa batin? Dosa yang dilakukan oleh batin, termasuk riya ini dosa batin. Minta supaya diampuni Allah. Tiap hari pun. Sirra wa jara, baik yang sembunyi-sembunyi, yang kita malu kalau orang lain tahu, atau yang sudah nyata, rahasia umum orang tahu atas dosaku. Minta supaya diampuni semua. Qaulan wa fi'lan, apakah dosa yang keluar dari ucapanku, ngurumpi, maki dan lain sebagainya, atau dari perbuatan aku. Amdan wa khata'an, apakah dosa itu yang sengaja aku melakukannya ataupun yang tidak aku sengaja melakukannya. Ta'atan wa ibadatan, baik dosa yang berkaitan dengan ketaatan maupun ibadah. Allah ampuni, ya Allah. Amin. Perkenankanlah permohonan ampunku ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Nah, sering itu habis sholat, itu dibaca. Karena dosa itu tiap hari kadang dosa itu terjadi sama kita. Tiap hari dihapusin supaya jangan bergerak dia dosanya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, dari setiap dosa yang besar. Wa min kulli ma'siyatin, dari seluruh bentuk-bentuk kemaksiatan. Zahiran wa batinan, baik dosa yang zahir maupun yang batin. Sirran wa jara, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Qaulan wa fi'lan, baik dosa yang keluar dari ucapanku maupun perbuatanku. Amdan wa khata'an, baik karena sengaja melakukannya ataupun karena tersalah. Saghiran wa kabira, baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar, ya Allah. Ta'atan wa ibadatan, baik dosa yang muncul dari karena melakukan ketaatan. Bikin taat aja bisa jadi dosa. Amin, ya Allah. Perkenankanlah permohonan ampunku ini, ya Allah. Udah sampai netes air mata harap daripada Allah. Supaya apa? Jangan sampai dosa ini nanti diperkarakan Allah. Karena kalau dosa ini sampai diperkarakan Allah sampai hari kiamat, nggak sanggup kita mempertanggungjawabkannya dosa ini. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk terhapus, ya mintalah sama Allah supaya dihapus dosa ini. Ya mari tunduk bersimpuh kita sama Allah. Bukan cuma kepalanya yang tunduk, tapi hatinya ikut tunduk sama Allah. Bayangkan azab Allah yang sangat dahsyat. Bayangkan ampunan Allah yang lebih luas daripada murkanya dan azabnya. Allah ampun, ya Allah. Tiap hari, mumpung masih lidah bisa lagi minta ampun. Jangan udah kena setrum nggak bisa apa-apa, cuman
cobalah. Udah kena stroke baru lari itu kemana? Kok payah kali tidak beristighfar. Nah, jangan udah sesak napas, udah mau deket gor-goro baru ya Allah ampun ya Allah. Percuma, enggak bakalan diampuni ya Allah. Laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al. Tobat itu tidak untuk orang yang bikin maksiat, kemudian saat datang malaikat maut tinggal mau cabut nyawanya, di saat itu baru dia bilang, ya Allah sekarang aku tobat ya Allah. Percuma, nggak bakalan diterima Allah tobatnya. Nah, mumpung nyawa masih ada di badan, belum sampai di tenggorokan, ya udahlah, setiap hari minta ampun sama Allah. Nah, melaslah, berharaplah kita akan ampunan Allah. Baik. Nah, seginilah dulu, nanti akan datang yang mana ini? Ni'mal abdu, udah bermula makna puji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna وقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.